Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanda Juri. Kita jumpa lagi di segmen Tajam, Tanya Jawab Murai Batu. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan di video yang kemarin saya upload, yang saya kasih judul Dijamin Anti Cabut Bulu Selamanya. Saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Ini ada dari Sakti Okto. Dampit baru nyimak Om, terima kasih. Alfian Afandi, terima kasih atas ilmunya Om Sanda, semoga sehat selalu. Terima kasih juga Om Ali. Abdul Aziz, Om, untuk murai yang setiap bertelur selalu buang telur, bisa dikasih juga ya? Gimana solusinya biar nggak buang telur lagi? Buang telur itu rata-rata ya teman-teman ya, itu karena sudah jadi satu sifat gitu loh ya, udah kebiasaan. Maka yang paling mudah Om Anis ya, Om Abdul Aziz nih ya, kalau kita memang sudah putuskan untuk menjadi seorang peternak, saya kan sering mengatakan jadikan betina itu sebagai investasi ya, jangan malah menganggap memelihara banyak betina itu sebagai kerugian. Karena apa? Di saat seperti mana Om Abdul ini ya menemukan masalah pada burungnya, ya, burung murai batu betinanya itu bermasalah, sering buang telur. Ya, kan kita tinggal ganti, gitu ya, tinggal ganti betinanya lagi. Nah sekarang buang telur ini bisa jadi awalnya karena dia mungkin ada sesuatu yang kurang. Ya mungkin bisa jadi juga karena kurang kalsium. Tapi ini akan menjadi sebuah sifat nantinya di saat telur yang dijatuhkan, dia ikutin ke bawah, dia makan tuh telur. Nah, karena burung itu merasa enak, ya ini tadi loh yang jadi kebiasaan. Maka kalau ya nggak ada salahnya juga sih ya kalau Om siapa tadi, Om Abdul mau pakai mineral ini dulu ya, barangkali nanti bisa menyelesaikan gitu ya. Tapi kalau ini tidak menyelesaikan, ya berarti burung sampen itu karena sudah sifat ya, tentu saja perlu ada pengondisian lagi, perlu didik dia lagi supaya dia tidak buang telur seperti itu. Kalau aku sih ya, kalau ada permasalahan di burung betina, maka di rumah Lampung itu kan banyak sekali betina itu ya. Betina dari terah-terah ini tadi kan banyak yang dikasih oleh teman-teman ini. Saya nggak jual, banyak yang mau ambil tuh, tapi saya nggak jual. Kenapa? Karena saya tahu, saya paham betul, betina ini saya anggap investasi. Ya, di saat kita ada permasalahan di betina, maka kita akan ngambil langkah lebih cepat daripada nanti kita harus cari-cari atau kita upayakan dari trotolan, gitu ya. Betina itu paling enak kalau kita itu rawat dari trotolan, karena kita nanti tahu sejauh mana ya, dan kita akan berupaya supaya tidak ada permasalahan-permasalahan di saat dia nanti kita siapkan untuk dijadikan indukan. Tapi kalau kita belinya sudah pastol atau sudah babonan gitu ya teman-teman ya, sudah jadi indukan, apalagi belinya di pasar, wah itu pasti bermasalah. Karena kebanyakan peternak-peternak yang menghadapi permasalahan seperti mana burung yang buang telur seperti itu, biasanya ini pasti akan diganti dan ini tadi burung dijual. Nih, kalau dipelihara mungkin menurut mereka tidak bisa menyelesaikan masalah dan ini suatu kerugian, lantas burung itu dijual di pasar. Nah, ada orang-orang baru pengen beternak, maunya instan, prosesnya disingkat gitu ya. Itu loh, akhirnya memang burungnya bertelur, seneng ya. Wah, dijodohin jodoh terus bertelur, tapi akhirnya buang telur. Nah, itu bermasalah. Kan akhirnya kan ya suatu kerugian lagi. Oke ya, nanti dicoba aja Om Abdul. Tapi sepengalaman saya sih ya, untuk kasus buang telur itu tadi, karena itu tadi loh ya, saya katakan kalau burung sudah merasa enak dengan memakan telurnya, maka itu akan berulang. Ganti aja lah betinanya biar cepat nanti berproduksi lagi. Dan yang bermasalah ini mungkin, wah sayang nih mas, ini burung dari terah luar biasa, terah nasional ini, nah, sayang. Ya udah, dikondisiin aja, biarkan dia seperti mana burung rawatan harian gitu ya. Kita kelola lagi, kita pelihara dan pastikan burung itu
tidak kekurangan sedikit pun untuk kebutuhan-kebutuhan dia. Ya, soal protein, kalsium, dan sebagainya. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut. Rusian NOC. Itu kan dikasih ke kroto Om. Bila dicampur EF buatan sosis, no problem kan? Nggak masalah. Di sosis bisa, di cangkrik bisa, di ulet Hongkong juga bisa. Ya. Eko Wibowo. Namanya apa Mas? Mineralnya? Apa ya? Lupa saya namanya. Mereknya lupa saya. Nanti dilihat ya di videonya apa itu mereknya. Agus Sulistiono. Om Sanda, kasih dong info beli sangkar SMM itu di ke kontak siapa? Oh, saya nggak paham soal itu ya. Soal jual beli seperti itu nggak paham saya. Mang Viv ya, saya juga pakai itu Om. Dicampur fur ayam, dikasih ke jangkrik dan ke uha. Alhamdulillah burung trotolan sehat-sehat, mutasi cepat, 4 bulan udah dorong ekor semuanya. Betul, itu juga bisa diberikan seperti itu. Cuman kan tidak semua orang mau pakai fur ayam, itu loh tadi ya. Itu juga bagus. Nanti kalau pakai orang, ada loh anggapan orang nih ya, Mas Anda kok merekomkan mineral ayam, itu kan untuk ayam. Itu aja orang ada yang nggak senang gitu loh teman-teman. Ada yang berusaha untuk menyalahkan. Apalagi kalau saya menyarankan pakai fur ayam. Ya. Tapi ini jelas ya, Mang Afif, ini juga bagus. Oke, lanjut. Amir Aurela. Mereknya apa tadi Om? Lupa saya mereknya apa, nanti dilihat ya. MBCR7 Barbir. Selamat pagi Om Sanda. Mata burung katarak bisa diobati atau tidak? Makasih suhu. Kalau belum kronis bisa, atau belum tembus itu juga bisa. Kalau hanya di lapisan mata itu masih bisa diobati. Itu ada di pembahasanku, yaitu mengobati katarak dengan menggunakan daun kitolot, gitu ya, atau pakai bunga kitolot yang direndam air, nanti diteteskan di matanya. Tapi itu serius, itu pedih teman-teman itu ya. Itu kalau nggak kuat burungnya nanti stres juga itu. Oke, lanjut ya. Akhil Kenari, Om mau nanya, sekarang kan jarang kalau beli kroto masih segar. Terus misalnya kroto kalau krotonya udah basi terus dicuci dulu, emang nggak apa-apa ya? Gini, Akhil Kenari, ini kan kalau dari namanya Akhil Kenari, biasanya ini dia ini pemain kenari gitu ya. Atau kenari mania gitu ya. Gini aja satu perumpamaan ya. Kira-kira ya, kamu punya burung kenari. IF burung kenari itu kan telur puyuh ya. Nah, telur puyuh yang sudah basi, kira-kira itu bisa nggak diberikan ke kenari? Itu ya. Jawabannya nanti sampean pikir sendiri. Cerita bacil. Sama kayak burungku Om lagi dokor, mulus banget jadinya, diselingin minyak ikan. Betul, itu cakep nanti ya. Kalau dari trotolan itu sudah kita berikan minyak ikan dengan mineral itu. Ya, kalau mineral itu insya Allah lah nanti burung tidak cabul. Kalau di minyak ikan itu lebih ke pertumbuhannya juga nanti bagus. Ya, selain di bulu juga dia di organ ya, di metabolis burung itu juga bagus. Karena memang fungsi dari minyak ikan itu sendiri sih pengetahuan saya yaitu untuk memperbaiki metabolisme burung. Ya, makhluk hidup lah pengertiannya seperti itu. Karena di situ ada omega 6, omega 9, omega 3. Ya, itu semua ya. Manusia juga butuh, burung juga butuh. Itu cakep nanti hasilnya. Oke, lanjut ya. Talenta Kicau. Sehat and sukses selalu Om Sanda, terima kasih. Wahyu Abdul. Om Sanda mau tanya, burung saya itu cabul ekor. Udah lama nggak bisa sembuh cabulnya. Muncul itu ketika burung gacor. Tapi kalau nggak gacor nggak matuk ekor. Jadi untuk menyiasati agar cabulnya berkurang, ya FF-nya nggak tak kasih. Cuma tak kasih 1 jangkrik ya. Tapi kasihan burungnya jadi ngembang bulunya. Mohon masukannya. Gini teman-teman, ini agak berat ya, menurut saya ini agak berat karena ini kan ilmu kedokteran gitu.
Tapi ya saya berusaha lah supaya teman-teman juga bisa berpandangan jauh gitu ya. Ini kan sebuah ilmu pengetahuan juga ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, untuk kasus seperti mana Wahyat Abdul ini kan dimulai ya, mungkin saat burung itu dari pastolnya ya, dari pastolnya itu sudah cabul. Kemungkinan dia ada kekurangan nutrisi kalsium itu di saat trotol, dan itu nanti akan berulang gitu. Nah untuk penyelesaiannya sih diusahakan aja sekarang saat burung itu nanti mabung ya, dia mulai tumbuhkan bulu, nanti berikan aja mineral. Insya Allah nanti bisa menjawab permasalahan ini. Nah sekarang kalau gandengannya dengan EF, kenapa sih kok burung yang ada masalah cabul saat diberikan EF agak banyak kok mesti cabul? Ya, kalau dia diturunkan EF-nya nggak cabul, gitu kan. Nah, sebagai orang awam akan melihat itu ya, mengira itu bahwa kalau diberikan EF dia kepanasan. Gitu ya. Oke teman-teman, jadi pengertiannya begini. Ini ilmu kedokteran. Nanti teman-teman juga bisa lihat, searching aja di Halodoc itu ya kan, ada juga ya untuk kesehatan itu. Jadi di saat burung itu sudah ya, pengertiannya burung itu sudah kekurangan kalsium, pengertiannya. Asli awalnya seperti itu. Nah, saat burung itu digenjot dengan memberikan protein ya, kan EF itu kan protein. Proteinnya tinggi, karena dia sudah kekurangan kalsium, dia akhirnya apa? Nyabut bulu. Loh kenapa mas? Nah, ini loh ilmunya di sini. Jadi teman-teman ya, di saat ya makhluk hidup itu, ya manusia juga seperti itu, dia mengkonsumsi EF lebih banyak gitu ya, dari kebutuhan dia, maka pelepasan kalsium itu akan lebih cepat. Nah ini kalau kasus ini di manusia itu bisa menjadikan osteoporosis ya, pengeroposan tulang kalau dia makan protein ya terlalu berlebihan. Nah di manusia itu apa selalu seperti itu? Apakah semua juga berdampak? Juga kan tidak. Ya seperti mana yang saya katakan, burung itu ada yang berdampak, ada yang tidak. Ya salah satunya mungkin seperti mana burungnya Mas Wahyat Abdul. Dan juga mungkin teman-teman juga punya kasus seperti itu. Yang burungnya ya indikasinya sudah cabul nih. Saat diberikan EF, tambahan EF, disetut EF atau diberikan EF rutinan gitu ya. Karena dia sudah dasarnya sudah kekurangan kalsium. Maka itu tadi saat dia diberikan protein dia akan lakukan cabul. Nah gini teman-teman, yang paling gampang aja ya, saat kita memberikan EF, entah itu jangkrik, kroto, ulet Hongkong, ulet kandang ya, atau sosis pun, teman-teman lihat aja di kotorannya, pasti putih kan? Ya, pasti putih ya. Nah itu tadi, jadi pelarutan kalsium itu lebih cepat gitu loh ya. Maka kayak burung-burung yang terindikasi kekurangan kalsium, biasanya sih dia sering main di bawah, menggaruk-garuk tuh bekas kotoran yang warna putih, karena dia mencari sumber kalsium. Tuh ya, ini agak ketinggian dikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Superman Edo, Om kenapa di telepon nggak pernah diangkat? Selalu diangkat kalau saya senggang ya. Kalau saya senggang selalu saya angkat. Cuman ya harus dimaklumi karena memang yang telepon juga banyak, gitu ya. Kalau saya bikin WA seperti dulu, saya bikin WA itu sehari yang masuk itu bukan hanya 100-200. Kalau 100 orang sih masih saya upayakan masih bisa. Tapi kalau sudah 1000-1500 orang masuk, dan biasanya kebiasaan teman-teman itu ada permasalahan burung apa, nanti dilanjutkan ya, nambah satu lagi Om, gimana kalau begini. Akhirnya apa, teman-teman yang lain itu kan akhirnya saya kesulitan untuk menjawab ya, waktunya yang kesulitan. Nah nanti yang nggak dijawab akhirnya marah-marah. Jadi saya mending nggak usah pakai WA.
Kalau teman-teman memang bisa senggang hadir ke tempat saya sih, saya kalau nggak keluar ya di rumah. Banyak kok, ada yang dari Solo, ya, ada dari Toli-Toli itu juga sempat hadir ke markas Umpamani Kicau ini ya, Jogja, Malang, itu biasa teman-teman tuh main di sini. Oke, lanjut ya. Hendy Firmansyah, Om pengen tanya, saya pemula main murai dan saya senang murai ekor panjang. Saya beli terah Red Devil 5 juta rupiah indukannya. Apakah bisa diolah mentalnya sejak dini untuk main ke lapangan? Dan tolong kasih caranya agar throttle tersebut bentuk nanti mentalnya ya Om. Terima kasih, sehat selalu Om Sanda. Oke, sampean ikuti aja ya pembahasan-pembahasan di dalam video yang saya upload itu. Di situ ya saya nggak membahas harga murai, saya nggak membahas jual beli murai ya. Yang saya bahas itu rawatan ya, rawatan. Ya di situ ada selingan mungkin ke peternak gitu ya, itu selingan aja. Tapi fokusnya adalah untuk rawatan murai batu. Jadi sampai ikutin aja di pembahasan-pembahasan setiap saya upload. Itu nanti saya sampai akan menemukan gitu. Nah, sekarang kalau sampai males pusing nih, beli burung juga harga 5 juta gitu. Disekolahin aja, itu lebih mudah ya. Sembari sampai juga belajar. Ya, sampai belajar bagaimana merawat nantinya. Sekarang burungnya disekolahkan dulu, karena sepanjang apa ekornya, kalau dia tidak punya materi yang bagus, ya nanti nggak jadi burung bagus gitu ya, jadi indukan nanti akhirnya. Gitu Om Hendy Firmansyah ya. Nanti simak aja video-video yang sudah aku upload. Dino Nes, maaf Om Sanda, kira-kira adakah solusi untuk gurah embel lepas mutasi? Terima kasih Om Sanda, salam sukses selalu. Ada itu obat-obatan gurah di pasaran tuh ada ya, bisa dipakai. Ada yang dia itu mengandung merica, ada juga yang tidak. Kalau dia itu bersin ya, dia ada bersin, ada mutah dari mulutnya, lendir itu ya, itu berarti dia ada mericanya. Tapi kalau tidak, biasanya nanti dia akan buang itu di kotoran. Nah, kotorannya nanti akan berwarna hitam. Itu kalau gurah seperti itu. Banyak di pasaran ya untuk produk-produk gurah untuk burung. Oke lah teman-teman ya. Saya rasa cukup itu dulu. Nah, nanti saya akan bahas di video berikutnya. Sukses selalu.